Edukasi untukmu, cara dalam menentukan tema channel. Assalamualaikum teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas cara dalam menentukan tema dari channel kita ya teman-teman ya. Tema channel apakah penting ya? Jadi sangat penting sekali teman-teman. Ibarat sebuah rumah, channel itu merupakan rumahnya ya. Jadi tema channel itu merupakan sebuah fondasi pada rumah tersebut teman-teman. Jadi seberapa kuat dan kokoh suatu rumah itu dilihat dari fondasinya ya. Sedangkan channel itu akan bertahan dan tidak akan kehabisan ide itu dilihat dari bagaimana tema channel itu dibuat. Kenapa channel yang baik itu harus memiliki tema? Nah, channel yang baik itu harus memiliki tema karena agar memudahkan penonton yang kalian target atau penonton yang mampir ke channel kita itu paham dengan apa isi dari channel kita, itu dari tema konten yang kita buat teman-teman ya. Karena tema konten yang kita buat itu mempengaruhi sekali kualitas dari channel kita ya. Dengan tema channel yang teratur teman-teman ya, jadi kita itu bisa lebih mudah ya memahami algoritma YouTube, kemudian YouTube juga lebih mudah merekomendasikan channel kita. Jadi berbeda dengan channel yang gado-gado, itu tentunya tidak akan atau sulit mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Terus ada pertanyaan, Bang, apakah bisa channel yang gado-gado itu atau channel yang campur-campur konten itu monetisasi dan menghasilkan uang? Bisa ya jawabannya. Namun hasil videonya itu tidak akan naik secara keseluruhan. Jadi yang naik itu hanya sebagian konten yang memang itu konten yang sudah viral ya. Ada minimal dua hal yang kalian harus perhatikan sebagai pemula atau orang yang baru ingin membuat konten teman-teman. Jadi dua hal itu adalah cara dalam menentukan tema pada konten kalian. Yang pertama, buatlah channel sesuai hobi ya. Jadi kenapa harus membuat channel sesuai hobi teman-teman? Jadi agar kalian itu tidak kekurangan ide ya. Jadi karena channel ini kita buat sesuai hobi kita, makanya kita selalu memiliki ide konten untuk kita buat ya, seperti itu. Misalkan kita hobi untuk memancing ya. Jadi kita mancing itu memiliki kegiatan setiap harinya yang tentunya akan berbeda-beda. Misalkan kita mancing di spot ini untuk hari ini, kemudian mancing ikan ini untuk hari ini, kemudian dapat ikan sebanyak ini untuk hari ini. Jadi itu semua bisa dijadikan dalam topik pembahasan pada konten yang kita buat. Dan tema mancing ini tentunya nanti akan mudah mendapatkan audiens yang sama, itu yang paling penting ya. Jadi audiens yang sama itu yang mampir ke channel kita itu bisa membuat rating atau YouTube merekomendasikan channel kita. Jadi bisa kalian bayangkan ya, misalkan kita ini sama-sama hobi mancing ya. Kebetulan orang itu hobi mancing, kemudian YouTube lagi merekomendasikan channel kita. Tentunya nanti orang itu wah penasaran nih, ini konten tentang mancing, saya hobi mancing juga. Dan dari situlah orang itu pasti akan membuka atau mengeklik video kita ya. Apalagi thumbnail yang kita buat itu menarik. Jadi masalah thumbnail ini nanti kita bahas di lain kesempatan ya teman-teman. Kita bahas dulu temanya. Nah, setelah orang itu mengeklik channel kita, karena kita ini kontennya selama ini mancing, jadi orang itu penasaran dan akan menimbulkan interaksi ya. Jadi dari interaksi yang ditimbulkan ini tadi tentunya akan sangat bagus buat perkembangan channel kita teman-teman. Jadi misalkan yang nonton ini tanya, wah Bang, lu pakai umpan apa? Kok gacor sekali ya mancingnya, dapat ikan nila banyak. Seperti itu. Tentunya nantinya dari hasil seperti itu YouTube itu akan merekomendasikan channel kita ya, karena banyak sekali interaksi yang mampir, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mampir, yang nantinya rating dari channel kita itu bagus
Dan dengan hobi yang sesuai dengan channel kita, audiens yang nonton itu menimbulkan ketertarikan yang penuh atas channel kita, nonton full ya, jadi tidak di skip karena penasaran dengan tarikan ikan, dengan penghasilan yang akan kita dapatkan di akhir video, kemudian prosesnya seperti itu apabila kita membuat channel dengan tema atau hobi yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah membuat channel sesuai dengan pekerjaan kita ya. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah membuat channel sesuai dengan pekerjaan. Kenapa harus membuat channel sesuai dengan pekerjaan kita, teman-teman? Nah, jadi dengan membuat channel sesuai dengan pekerjaan kita, itu tentunya ya audiens yang datang itu juga sesuai dengan jobs ya. Jadi jobs kita. Jadi dia itu apabila kita membuat channel sesuai dengan pekerjaan kita, yang dibutuhkan oleh penonton itu apa sih? Yang dibutuhkan adalah informasi tentang pekerjaan. Kemudian yang kedua, pengalaman dalam melakukan pekerjaan. Dan yang berikutnya adalah tantangan-tantangan saat kita melakukan pekerjaan, teman-teman. Jadi itu semua yang menarik audiens untuk mampir ke channel kita seperti itu. Dan dengan pekerjaan juga atau tema pekerjaan juga, kita juga tentunya tidak akan kehabisan ide ya. Jadi berbagi tentang pengalaman, berbagi tentang prospek kerja ya. Jadi orang penasaran, Bang, kira-kira kalau saya ikut Abang kerja seperti itu, kira-kira bagaimana pengalaman yang Abang alami selama menjadi pekerja seperti itu ya. Jadi itu tentunya akan membuat timbul juga audiens yang berinteraksi dengan kita seperti itu, teman-teman. Jadi memang audiens itu sangat perlu sekali ya, sangat membantu sekali apabila timbul interaksi di channel kita. Karena yang YouTube inginkan ya, jadi untuk menaikkan rating dari channel kita itu yang pertama prospek atau kinerja channel kita ya, dari orang yang menonton. Itu orang menonton itu pertama dia tidak men-skip channel kita ya. Jadi dia kalau bisa itu ditonton full, dan jarang channel dengan prospek seperti itu. Nah, yang kedua adalah timbulnya audiens ya. Jadi kalau ada yang katakan harus pakai kamera bagus, harus ini, itu di nomor 2 kan. Yang pertama adalah isi dari channel kita itu sendiri, seperti itu. Oke ya, jadi mungkin itu saja ya 2 cara dalam menentukan tema channel yang harus kalian penuhi ya, karena 2 ini sudah mencakup secara keseluruhan apabila kalian ingin menentukan tema channel dan membuat konten pada channel kalian. Jadi yang sudah terlanjur itu bisa di-reload ya. Jadi apabila kalian reload itu seperti apa, Bang, nanti kita akan bahas. Namun yang channel yang sudah gado-gado, saya sarankan membuat 1 topik konten saja dan itu fokus konsisten. Insya Allah kalian bisa monetisasi. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.